Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fauzan Rahman dengan NIM 0701112823280032 dari kelas A L1 Indralaya. Di sini saya akan membahas tentang barang publik dan eksternalitas publik. Barang publik adalah barang atau jasa yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa mengurangi manfaat bagi individu lain. Jadi barang publik ini memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama itu non-exclude, tidak dapat dikecualikan. Jadi tidak ada individu atau kelompok yang dapat mengecualikan dari penggunaannya. Contohnya adalah penerangan jalan. Jadi siapapun bisa menikmati manfaatnya tanpa membayar langsung. Nah, yang kedua itu ada non-rival atau tidak ada persaingan dalam konsumsi. Jadi konsumsi oleh suatu individu tidak mengurangi manfaat yang diterima individu lain. Misalnya, sinyal televisi bisa dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi kualitas siaran bagi pengguna lainnya. Contoh lain dari barang publik adalah pertahanan negara, mercusuar, untuk navigasi kapal, dan sistem jalan raya. Nah, barang-barang ini memiliki manfaat luas bagi masyarakat, tetapi seringkali tidak menarik bagi sektor swasta, karena sulit untuk mengenakan biaya langsung kepada pengguna. Jadi oleh karena itu penyesuaian barang publik ini umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah, didanai dari pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Nah, kemudian ada eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh pihak lain tanpa adanya kompensasi. Jadi eksternalitas ini bersifat positif dan negatif. Jadi yang positif yaitu adalah manfaat yang diperoleh oleh orang lain tanpa mereka harus membayar. Contoh, jika seseorang memasang lampu jalan di depan rumah, maka bukan hanya dirinya yang dapat mendapat manfaat dari lampu tersebut, tapi juga orang-orang yang melintas di jalan tersebut. Nah, kemudian yang negatif. Jadi eksternalitas negatif ini menimbulkan kerugian yang diterima oleh pihak lain akibat aktivitas tertentu. Misalnya pabrik yang membuang limbah ke sungai yang menyebabkan pencemaran yang merugikan masyarakat sekitar meskipun mereka tidak terlibat dalam aktivitas produksi tersebut. Nah, jadi penyediaan barang publik harus dilakukan secara efisien agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Nah, kemudian ada beberapa implikasi pengelolaan barang publik. Yang pertama itu ada pendadaan melalui pajak. Jadi pemerintah ini membiayai barang publik dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kemanfaatan barang publik ini sebanding dengan beban pajak yang diterima oleh masyarakat. Nah, yang kedua, itu optimalisasi penyediaan. Jika barang publik ini disediakan terlalu sedikit, masyarakat ini bakal kekurangan akses lah terhadap layanan yang diperlukan. Jadi sebaliknya, jika disediakan secara berlebihan juga, akan masyarakat menganggap ini sebuah pemborosan anggaran. Nah, yang ketiga, yaitu pengawasan dan regulasi. Nah, pemerintah harus memastikan bahwa penyediaan barang publik ini berjalan dengan baik dan tidak dimanfaatkan secara tidak adil oleh kelompok-kelompok tertentu lah. Nah, barang publik dan eksternalitas ini memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Tanpa regulasi dan pengelolaan yang baik, barang publik ini bisa menjadi sumber ketidakpuasan, terutama jika tidak ada keseimbangan antara manfaat dan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pengelolaan eksternalitas juga ini penting agar tidak terjadi ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Jadi pemerintah biasanya mengatasi eksternalitas ini dengan regulasi atau pajak lingkungan, sementara eksternalitas positif dapat didorong dengan subsidi atau insentif tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.